kembali budaya kita yang tenggelam untuk kembali eksis di mata masyarakat, khususnya pemuda. Itu pertanyaannya, bagaimana kita pemuda untuk menyaksikan kembali budaya yang tenggelam, terkhusus masyarakat dan pemuda. Mungkin kepada Bapak Claudius Sri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan kedua. Baik, terima kasih moderator. Saya melihat di pesan ini ada beberapa yang mungkin perlu saya menanggapinya ya. Yang tadi dari Ainudin ya, kemudian ada Adeline Wibia ya. Pertanyaannya tidak berbeda jauh, tetapi sepertinya saling bersendirian ya. Kita saat ini memang harus kita mengakui dan menerima disebut kehilangan identitas kebudayaan kita di daerah Buteng itu. Kenapa kita kehilangan identitas kebudayaan kita? Salah satu ciri dari hilangnya sebuah identitas kebudayaan sebuah komunitas itu adalah dari enggannya bercerita para tokoh, orang-orang yang punya tanggung jawab untuk seharusnya menyampaikan cerita mengenai entitas kebudayaannya itu merasa tidak punya tanggung jawab itu, bahkan merasa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menceritakan apa-apa yang terkait dengan narasi sejarah masa lalu atau kebudayaan daerahnya. Mengapa kita kehilangan itu? Kemungkinannya hanya ada dua. Hilang sendirinya atau dihilangkan. Dalam konteks yang ini, saya sebenarnya lebih setuju sebenarnya dihilangkan. Jadi kita pernah ada namanya masa kekalahan dalam kontestasi di Kesultanan. Pernah ada masa kita memenangi kontestasi, tetapi juga ada bagian dari masa itu di mana kita menjadi korban yang ditekan dan mirisnya kita tidak lagi pernah balik membalas kekalahan itu menjadi kemenangan, sehingga kita proses kontestasi itu telah terjadi yang disebut sebagai penghilangan identitas kebudayaan. Anak-anak muda, ya teman-teman muda, saya banyak bergaul, banyak berteman, dan saya punya semacam komunitas dari anak-anak muda yang sama-sama bergerak dalam urusan kerja-kerja kebudayaan. Itu memang punya hanya satu kendala. Kita kesulitan sumber, terutama yang tertulis. Dan kalaupun ada yang tidak tertulis, misalnya yang lisan, ini kebanyakan orang-orang tua kita juga tidak mau berbicara. Saya menanyakan, mengapa tidak mau membicarakan sejarah Anda sendiri? Alasan yang paling sering saya dengar adalah mereka takut, mereka katanya pernah disumpah untuk tidak menceritakan narasi sejarah mereka sendiri. Ya, mereka tidak pernah tahu bahwa sebenarnya apa-apa yang dilakukan oleh mereka dengan menutup mulut itu adalah bagian sebenarnya dari propaganda politik kelompok-kelompok yang telah mengalahkan mereka untuk memutus pengetahuan sejarah dari mereka ke generasi setelah mereka. Sehingga dengan begitu, generasi saat ini, kita yang anak-anak muda ini menjadi kehilangan jejak terhadap narasi sejarah kebudayaan kita sendiri. Dengan itu, kita tidak lagi pernah tahu bagaimana sebenarnya kehebatan dan keluhuran para leluhur kita masa lalu. Saya ketemu misalnya begini dengan teman-teman dari Bombonawulu, ya. Teman-teman Bombonawulu ini
mengalami semacam pukulan paling telak dalam kontestasi di Kesultanan Buton, terutama setelah mereka dikalahkan. Omolowulu, Wasilomata itu mengalami sebuah dekadensi moral. Dalam bagian sejarah kebudayaan mereka dimarginalkan. Narasi-narasi peminggiran marginal itulah yang terus ditiupkan sehingga membentuk sikap dan karakter mereka tidak lagi sebagai superior tetapi berbalik menjadi inferior, rendah diri, malu-malu, ya, tidak percaya diri. Ini adalah karakter bentukan dari kelompok-kelompok yang telah mengalahkan mereka pada dulu kontestasi di Kesultanan Buton. Bomonawulu misalnya tadi yang banyak disebut Pak Sumi, itu memang betul saya kira Pak Sumi juga sebagai orang Wakatobi tentu mendengar narasi bagaimana Bomonawulu diceritakan di Lia misalnya, di Binongko misalnya, di Tomia misalnya. Kita justru lebih banyak mendengar narasi daerah kita sendiri, tidak di negeri kita sendiri, tetapi di luar negeri kita sendiri. Saya mengalami kesulitan, sebagaimana kesulitan teman-teman anak-anak muda yang lain, ketika menggali narasi sejarah kebudayaan lokal kita di daerah sendiri. Saya tidak menemukan apa-apa. Tidak ada sesuatu apapun yang diceritakan kepada saya. Saya baru justru menemukan narasi sejarah kebudayaan mengenai daerah Lakudo, Osilomata, Bomonawulu, justru ketika saya di Wakatobi. Saya tidak pernah tahu narasi mengenai pemberontakan Lasadi secara detail. Justru ketika saya ketemu dengan seorang dari Binongko, yang sekarang mungkin bukunya diterbitkan Pak Sumi, di situ ada bagian yang menceritakan mengenai Lasadi, yang oleh orang Binongko disebut Lacadi. Itu sangat detail dijelaskan di situ. Bagaimana seorang Lakina Binongko, Lakina Wali dari Binongko, kemudian dikirim dalam upaya melawan Lasadi dan kemudian mengalahkan Lasadi. Dan karena jasanya telah mengalahkan Lasadi itu kemudian diangkat sebagai sultan, yang kemudian kita mengenalnya sebagai Sultan Asikin, atau gelar kesultanannya Sultan Antara Mayadani, yang kira-kira berkuasa di tahun 1906, Sultan di Buton. Jadi bayangkan, Lasadi bukan tokoh ece-ece, ya, bukan tokoh kecil. Kalau Lasadi seorang yang kecil, maka pasti orang yang mengalahkannya tidak diganjar, diberi semacam hadiah, diangkat sebagai sultan. Ya, itu menunjukkan Lasadi adalah orang besar dan mengalahkannya adalah sebuah keberhasilan yang besar. Saya sekarang sedang di Bau-Bau dan tadi baru pulang dari Wakaukili. Saya menemukan juga narasi mengenai Lasadi secara lengkap justru di Wakaukili. Ya, bayangkan narasi-narasi tokoh-tokoh kita justru tidak kita temukan di daerah kita sendiri, tetapi malah kita dapatkan di luar daerah kita sendiri. Apa yang menyebabkan orang-orang tua kita, para perangkat adat kita, mengunci mulut mereka untuk tidak membicarakan narasi sejarah mereka sendiri? Ini adalah bagian dari politik. Ini adalah bagian dari kerja-kerja politik untuk melanggengkan hegemoni mereka terhadap kita. Sudah saatnya generasi muda harus lebih aktif lagi. Kalau perlu sudah saatnya kita marah-marah untuk meminta para tokoh yang mengetahui narasi sebenarnya sejarah kebudayaan kita sendiri untuk mulai secara berani berbicara terbuka. Tidak lagi itu pemali, itu bahaya nanti umur pendek, itu arawan, itu nanti kita kena musibah. Itu sudah selesai. Itu adalah bagian dari kerja-kerja propaganda kelompok-kelompok yang dulu menaklukkan kita
untuk menjaga hegemoni mereka terus-terus terhadap kita, maka direproduksi narasi-narasi yang menakutkan, yang membuat kita tidak lagi berani membicarakan sejarah kebudayaan kita sendiri. Dan ironisnya, kita masih tidak move on. Kita masih belum bisa bergeser dari cara berpikir kolot itu. Kita anak-anak muda masih juga tidak berani untuk berani melalui dan melewati pemali-pemali yang seperti itu. Kalau saya labrak itu, bahwa apapun yang terjadi, mau itu musibah apa, itu semua dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bekerja dalam kerja membaikan, malah kita menemukan sesuatu yang kemudian mencelakakan kita? Saya tidak mempercayai itu. Selama kita lurus berjuang mengungkap apa yang seharusnya menjadi pengetahuan kolektif untuk kita semua, itu harus dibicarakan. Pak Sumi tadi membicarakan dengan tuntas mengenai kekayaan kebudayaan kita. Buton Tengah itu kaya situs, kaya cagar dari kelompok orang-orang besar di kerajaan Buton. Kita punya makam Sugi Manuru, kita punya makam Sugi Layende, ya, kita punya makam bahkan jauh dari periode para Sugi itu, kita punya makam Raja Manguntu, ya, kita punya makam Sugi Manuru di Bomonavulu, kita punya makam Sugi Layende di Lolibu, di Pumalanga, kita punya makam Raja Manguntu di Kampung Lama di Wambuloli, di atas yang diantarai di Kampung Lama yang disebut Koe. Kita punya semuanya, dan masih banyak yang lain situs-situs yang sayangnya itu tidak pernah dibuka, ya. Padahal kalau itu kita buka dan kita kemas, ya, kita buka jalan akses ke situ, orang-orang dapat menjadikan itu sebagai spot bagi ziarah, wisata religi misalnya. Saya tahu betul di Bomonavulu, itu di makam Sugi Manuru, itu banyak orang yang selalu datang malam Jumat di situ. Kenapa kita tidak bukakan ruang, ya? Misalnya kita hidupkan apa supaya ada gerak ekonomi di sekitar itu. Ada misalnya kios-kios apa begitu, karena orang datang itu makam Sang Hyang Wambulu. Kaya kita sebenarnya, tetapi tidak itu termanfaatkan dengan bagus. Kemudian soal Kak Banti tadi juga disinggung Pak Sumi, ya, saya kira itu kekayaan kita, tarian, tradisi, itu kekayaan kita banyak sekali. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman yang yang kira-kira bisa membantu untuk itu, bisa kita tidak akan kesulitan event kebudayaan. 1 bulan kita bisa mengadakan 2 event kebudayaan. Saya sudah mengidentifikasi tradisi dan ritual-ritual kebudayaan di daerah di Buton Tengah, dan kita tidak akan miskin event, ya. Kita bisa mengatur tradisi karya misalnya di Katukupari, ya, setahun 2 kali setahun. Di Wasilomata ada tradisi Kasebu, Bomonavulu ada ritual tahunan Bongka Atau, ya, di Lakudo, ya, ada Kamomose, di Nepamakar ada tradisi Mangaru setiap Lebaran, ya, ada banyak tradisi yang lain, Madi Safar dan yang lain-lain. Ada Kavolanto, ada Kasampuni Kinonapa, banyak sekali. Kalau itu kita identifikasi dan kita atur jadwalnya, saya membayangkan daerah ini akan terselenggara 1 event setiap bulannya, dan orang-orang akan datang ke daerah kita, ya. Ekonomi akan berputar di situ. Orang-orang kan datang nonton, ya, makan, merokok, beli apa di situ. Mereka mengeluarkan uangnya itu. Sayangnya kekayaan kita tidak terkemas dengan baik, dan itu teronggok menjadi semacam seremoni yang banyak dari kita tidak lagi tertarik untuk itu dinonton.
Di Lakudo misalnya ada tradisi Kamomose yang sayangnya tradisi yang sebenarnya mengandung banyak tuntunan itu sekarang hanya menjadi sekadar tontonan saja. Kita tidak lagi menemukan nilai apa sebenarnya nilai yang bisa kita ambil di situ. Padahal kalau kita balik pada bagaimana kronologis tradisi itu, kaya sekali tuntunan di situ. Bagaimana tradisi itu membuat kita menjadi punya nilai, ya, dan menjadikan setiap kita berkepribadian baik. Nah, sekarang tradisi-tradisi itu hanya menjadi seremoni saja. Kita melihat anak-anak muda turun fopanga, ya, yang dilempar adalah anak-anak gadis yang duduk, yang seharusnya mereka perlakukan dengan sopan, ya, dengan terhormat, malah dilempari. Nah, ini saya katakan tradisi yang hanya menjadi seremoni dan tidak membawa kita untuk mengambil tuntunan yang membuat kita lebih bernilai. Dan itu di banyak tempat seperti itu. Mengapa ada semacam degradasi dari aspek nilainya seperti itu? Karena tadi itu kita tidak mendengar narasi bagaimana tradisi itu sebenarnya punya faedah yang sangat penting bagi setiap anak gadis yang baru bertumbuh menjadi dewasa. Orang-orang tua kita yang seharusnya punya tanggung jawab dalam bagian itu tidak pernah bercerita kepada kita bahwa ritual itu adalah fase sangat penting bagi setiap perempuan di Buton. Kita tidak lagi menemukan itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita krisis identitas. Kita krisis moral. Budaya menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Dan kita tidak mungkin mengambil sebuah nilai bagus dari sesuatu yang asing. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana membuat eksis, ya, saya kira kita jangan patah semangat, ya. Memang persoalan kita adalah minimnya literatur, terutama yang tertulis, tetapi kita kaya sebenarnya dalam cerita-cerita lisan kolektif. Dan saya terus terang saja terkait dengan narasi kebudayaan lokal kita, saya lebih menerima apa-apa yang masih dalam lisan itu, karena saya melihat keaslian, originalitas itu lebih ada di sana daripada pada yang sudah tertulis. Karena tradisi tulis waktu itu hanya menjadi domain kelompok elit, kelompok istana, dan mereka menulis apa-apa yang itu baik hanya bagi kelompok istana. Apa-apa yang mungkin tidak, ya mereka tidak tulis. Kita memahami itu, memang itu hal yang lazim. Sekarang pun masih terjadi, misalnya bagaimana orang di pemerintah bicara keberhasilan pemerintah. Tentu yang mereka berhasil di situ yang disampaikan, dan yang tidak di-skip atau disimpan begitu. Saya kira itu. Kemudian ada satu tadi pertanyaan, bagaimana membangun identitas budaya di tengah kondisi berada pada krisis identitas. Kita memang sedang dalam krisis identitas. Maka karena sedang dalam krisis itu, tidak ada jalan selain upaya membangun. Tetapi persoalannya adalah kebanyakan dari kita bingung bagaimana kerja-kerja membangun itu. Saya kira
kita harus mempersering untuk membuka ruang-ruang dialog seperti ini. Itu adalah bagian dari membangun upaya kita untuk mencari dan menemukan bagaimana sebenarnya entitas kebudayaan kita yang itu menjadi identitas kita semua. Sayang sekali ya, kita kaya kebudayaan tapi kita tidak pernah mengetahui apa-apa kebudayaan kita. Kita punya banyak aset tetapi kita tidak mengetahui aset-aset apa saja itu. Itu sesuatu yang saya kira memiriskan. Saya kira itu dulu Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih.